Halo guys, hari ini kita mau ngobrolin sosok yang namanya sering disebut-sebut tukang obral tanah hutan. Yang katanya menjadi awal mula banyaknya praktik deforestasi yang terjadi di Indonesia. Yap, siapa lagi kalau bukan Bapak Zulkifli Hasan. Ini dia monolog kritik politik, let's go. Kritik politik. Wow, 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 wow. Nah, kalau dengar nama beliau nih, mungkin sebagian dari kita mikirnya, oh itu Bapak Menteri ya. Tapi kali ini kita mau flashback ke belakang sedikit, ke masa lalu beliau waktu masih jadi Menteri Kehutanan di zaman Pak SBY. Dulu nih, Pak Sul ini punya julukan khusus di kalangan netizen yang suka ngulik data dan aktivis lingkungan. Menteri Obral Hutan. Waduh, seram amat nih judulnya. Tenang, jangan panik dulu. Kita bedah pelan-pelan. Gue jamin ada beberapa fakta yang bikin kita geleng-geleng kepala sambil mikir, wah, ada-ada aja nih Pak Zul. Jadi siap-siap ya karena kita akan mengungkap jejak-jejak beliau yang kata orang sih kayak lagi bagi-bagi THR. Tapi THR-nya bukan uang, tapi hutan. Nah, disclaimer dulu ya. Ini bukan fitnah atau apa. Ini berdasarkan data dan fakta yang sudah ada. Oke, kita langsung aja bahas. Jadi gini teman-teman, selama 5 tahun beliau menjabat sebagai Menteri Kehutanan dari tahun 2009 sampai 2014, Pak Zulkifli Hasan ini berhasil menorehkan rekor yang lumayan mind-blowing dan cukup fenomenal. Beliau tercatat sebagai Menteri Kehutanan dengan pemberian izin hutan terbanyak dalam sejarah Indonesia. Coba bayangkan, dalam rentang waktu itu, waktu 5 tahun itu, beliau mengeluarkan 859 izin. Gue ulang, 859 izin. Itu bukan jumlah followers Instagram guys ya, tapi izin hutan. Dan total luasnya berapa? Jeng 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 12,5 juta hektar. 12,5 juta hektar itu kalau dibandingin sama Jakarta itu kayak berapa kali Jakarta ya? 18.000 kali luas Jakarta, cok. Pokoknya luas banget sampai gue bingung nih mau diapain semua tanah sebanyak itu. Angka ini bahkan jadi bagian terbesar dari total 21,9 juta hektar hutan yang diserahkan ke korporasi selama 10 tahun era SBY. Jadi bisa dibilang Pak Sul ini adalah sang peak performance dalam urusan bagi-bagi izin hutan. Izin-izin ini katanya sih buat para korporasi sawit dan pertambangan. Jadi bayangin aja, di satu sisi nih, kita semua sibuk kampanye Go Green. Selamatkan hutan, selamatkan dunia, buang sampahlah pada tempatnya. Di sisi lain, ada bapak-bapak gokil ini yang lagi bagi-bagi izin kebun sawit dan tambang. Kayak lagi bagi-bagi door prize Agustusan. Agak kontradiktif kan? Kocak kan? Sekarang kita pindah ke lokasi kejadian, yaitu Riau, provinsi yang terkenal dengan asap dan... Sorry. Bukan, maksudnya dengan kekayaan alamnya. Nah, di Riau ini, Pak Zulkifli Hasan juga punya kontribusi yang lumayan mencolok. Beliau menandatangani pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar. Serius men, 1,6 juta hektar itu bukan angka main-main. Awalnya sih kata beliau ini dikeluarkan buat kepastian hukum tata ruang. Ya bagus kan niatnya, tapi setelah diinvestigasi sana sini ternyata sebagian besar lahan yang dilepas ini malah beralih fungsi jadi perkebunan sawit. Entah itu legal atau ilegal, yang jelas deforestasi di Riau makin masif terjadi. Sedih banget kan. Pansus DPRD Riau tahun 2015 sama laporan ICE on the Forest tahun 2016 tuh sampai bilang pelepasan hutan ini lebih banyak nguntungin pemodal. Ada 26 perusahaan sawit dari grup-grup raksasa kayak Wilmar, Golden Agri Resource, Astra yang kebagian rezeki nomplok. Gak cuman itu, urusan pelepasan hutan ini juga sempat nyeret Pak Sul ke pusaran kasus korupsi suap mantan gubernur Riau, Anas Makmun. Pak Sul ini bolak-balik nih diperiksa KPK sebagai saksi.
Beliau sih katanya ngotot bilang nggak terlibat. Tapi ya namanya juga kasus ya, bikin deg-degan. Kayak lagi nonton drama Korea tapi endingnya di KPK. Nah, dari Riau kita ke cerita lain yang nggak kalah bikin nyesek. Taman Nasional Tesonilo. Ini adalah rumah bagi gajah Sumatera yang lucu-lucu itu. Kayak aku. Tesonilo dulu pernah jadi surga di Sumatera, sekarang sudah jadi medan perang. Bisakah kita memutar waktu? Dan apakah program restorasi hutan pemerintah ini benar-benar menjamin habitat gajah, harimau, dan keanekaragaman hayati kembali pulih? Nah, Taman Nasional ini sempat diperluas dari 38.500 hektar jadi 83.000 hektar pada tahun 2009. Niatnya sih bagus biar gajahnya makin luas rumahnya. Tapi sayang seribu sayang, lemahnya penegakan hukum bikin Tesonilo ini malah jadi arena perkebunan sawit ilegal. Gajah-gajah tadi kan jadi bingung ya. Ini rumah gue apa kebun sawit ya? Kok lebih banyak kebun sawitnya daripada hutannya? Akhirnya konflik gajah versus manusia pun tak terhindarkan dan mirisnya 60% sampai 70% hutan alam yang tersisa di sana hilang dan dibuka untuk perkebunan sawit. Lebih dari setengah itu coy. Bahkan saking parahnya aktor Hollywood sekelas Harrison Ford sampai ikutan pusing. Kalian tahu kan Harrison Ford yang main di Indiana Jones itu? Dia sampai datang ke sini untuk syuting film dokumenter lingkungan yang berjudul Years of Living Dangerously. Bayangin, Om Harrison ini langsung ketemu Pak Zulkifli Hasan dan Pak SBY di tahun 2013 buat ngeluhin kerusakan parah di Tesonilo itu. Kira-kira apa yang diobrolin mereka? Mungkin Om Harrison Ford ini bilang ke Pak Sul, Pak Sul, ini Tesonilo bukannya Temple of Doom ya? Jangan dirusak-rusak, oke? Pasti Pak Sul juga bingung nih, kok Indiana Jones bisa sampai ke Indonesia gitu. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. Tesonelo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. You pledged a resolution. What have you done? Sekarang kita lompat ke penghujung masa jabatan Pak Sul. Nah, yaitu di September 2014. Ini nih momen-momen cuci gudang izin hutan. Menjelang lengser dari kursi menteri, Pak Zulkifli Hasan ini disebut-sebut secara ugal-ugalan menerbitkan lebih dari 100 surat keputusan atau SK konsesi baru. Dan yang paling kena imbasnya, Papua. Wilayah yang dijuluki paru-paru dunia ini pun tak luput dari kebaikan hati Pak Sul. Ada izin pelepasan kawasan hutan untuk 10 perkebunan kelapa sawit seluas 212.200 hektar. Ditambah lagi ada izin lain dengan total konsesi 799.000 hektar. Yang bikin melongo lagi, hampir separuh dari izin-izin di Papua ini ditandatangani hanya dalam 1 hari. Coba bayangin, tanda tangan sebanyak itu dalam sehari. Bayangin Cok, kekuatan Pak Sul ini kayak gimana. Pasti jari Pak Sul pegel banget itu. Atau mungkin dia punya klon yang tugasnya cuman tanda tangan. Kayak Naruto gitu. Kakibun Shinojutsu. Nah, beliau juga mengubah status kawasan hutan di Papua Barat jadi areal penggunaan lain atau APL sebesar 243.000 hektar. Nah, kalau udah jadi APL, itu lebih gampang deh masuknya kepentingan-kepentingan industri. Jadi ya lebih menguntungkan korporasi daripada masyarakat di sana.
Nah, setelah semua fakta obrolan izin hutan ini, Pak Zulkifli Hasan tentu punya pembelaan. Dia nggak mau disalahin, guys. Beliau bilang izin pembebasan lahan itu yang ditandatangani itu untuk program hutan tanaman rakyat atau HTR. Katanya sih ini dicanangkan untuk mendukung program swasembada gula dan pertanian pemerintahan pada masa pemerintahan Pak SBY waktu itu. Jadi niatnya baik ya teman-teman, buat kesejahteraan rakyat, buat swasembada pangan. Tapi entah kenapa ya, kok ya ujung-ujungnya banyak yang jadi kebun kelapa sawit dan tambang ya. Apakah sawit menghasilkan gula? Atau saking manisnya pemilik kebun sawit, makanya jadi gula? Ya, begitulah kadang niat baik kita di atas kertas, pelaksanaannya bisa jadi lain cerita. Atau mungkin ada faktor lain nih, faktor X, faktor Y, atau faktor-faktor yang tidak bisa dia kontrol sehingga bikin semuanya jadi berbeda dari rencana awal. Hutan menipis bukan kejadian sehari, 2 hari, atau bahkan sebulan. Hutan yang semakin menyempit bukanlah kejadian alamiah. Ada kepentingan politik dan kepentingan konglomerat di sana. Jadi, tidak ada alasan logis apapun untuk kejadian-kejadian deforestasi. Semua ada turun tangan pemerintah, entah karena tidak tegas dalam penegakan hukum, kong kali kong dengan pejabat korup, atau tidak adanya kebijakan untuk melindungi hutan. Hutan itu adalah bentuk keadilan yang absolut, bentuk keadilan yang sesungguhnya. Kalau lu nebang ya gue kasih banjir, gue kasih kekeringan, gue kasih bencana alam. Fair kan? Jadi teman-teman, itu dia jejak-jejak Bapak Zulkifli Hasan yang katanya Bapak obral hutan selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Sebuah periode yang penuh dengan rekor penerbitan izin, kontroversi di Riau, sampai bikin Harrison Ford nyamperin ke Indonesia. Intinya, hutan itu kayak aset yang luar biasa, ibaratnya paru-paru bumi yang harus kita jaga. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua dan buat para pemangku kebijakan supaya kedepannya kita makin bijak dalam mengelola dan menjaga kekayaan alam Indonesia termasuk hutan-hutan kita. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Menurut kalian gimana nih jejak Pak Zul ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.